Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Allah yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu biasa ketiga ini, seruan pertobatan disampaikan kepada kita dan ajakan untuk percaya kepada Injil. Apa makna ketiga bacaan hari ini bagi kita? Orang-orang Yahudi punya pemikiran sempit, terutama tentang keselamatan. Allah hanya menyelamatkan bangsa Israel. Bangsa-bangsa di luar itu yang bukan Yahudi, bagi mereka tak perlu diselamatkan, karena mereka tidak percaya kepada Yahweh. Bahkan Yunus sendiri dalam bacaan pertama, kalau kita baca, Yunus sendiri memiliki pandangan sempit pada awalnya. Ketika dia diperintahkan oleh Allah untuk mentobatkan orang Niniwe, dia protes, dan kita tahu dia lari dari tugas perutusannya, sampai akhirnya dia ditelan oleh ikan 3 hari dan dikeluarkan di Niniwe. Pandangan sempit itu diterobos oleh pewartaan Yunus yang mentobatkan orang-orang Niniwe. Pada akhirnya mereka percaya kepada Tuhan dan mau bertobat. Dalam kisah ini, rencana keselamatan itu bukan hanya diperuntukkan untuk golongan tertentu, suku tertentu, tapi ditawarkan kepada segala bangsa yang mau percaya kepada Allah dan yang mau bertobat. Ada satu pandangan lagi dari Perjanjian Lama yang diungkapkan dalam bacaan kedua hari ini. Perjanjian Lama mewajibkan orang untuk menikah. Bahkan yang tidak menikah itu dilihat sebagai aib. Dan bagi yang mandul itu juga dilihat sebagai aib. Karena itu Paulus tadi katakan waktunya singkat. Yang menikah seolah-olah tidak menikah. Dengan ini mau dikatakan ajaran untuk mewajibkan menikah di hadapan Kristus itu bukan lagi sebuah kewajiban. Ada pilihan lain yang tidak menikah demi kerajaan Allah, itu juga sangat bernilai. Inti adalah waktu sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Apa makna kalimat kerajaan Allah sudah dekat? Waktunya singkat, kata Paulus, dan Yesus hari ini katakan waktunya telah genap. Kemarin saya baca-baca eksegese tentang teks hari ini. Waktu yang dipakai dalam bahasa Yunani itu tidak berhubungan dengan kronologi, tetapi dipakai kata kairos. Kairos itu dimaksudkan bukan waktu yang seperti kita pada tanggal sekian, jam sekian, bulan sekian, tahun sekian. Itu kronologi. Kata kairos, waktunya telah genap, itu menunjuk pada peristiwa penting di mana Allah ikut ambil bagian menentukan peristiwa itu terjadi. Maka kalau
kita melihat, mencermati kata kairos, ketika Yesus mengatakan waktunya telah genap, bukan soal hari Senin, hari Selasa, tetapi dimaksudkan kerajaan Allah ini sudah genap. Dan kita tahu Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, wujud nyata dari karya keselamatan Allah tampil dan terwujud dalam pribadi Yesus Kristus. Lalu apa itu Injil? Percayalah kepada Injil. Injil kalau kita terjemahkan bukan hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tetapi Injil di sini adalah kabar gembira. Apa wujud nyata kabar gembira itu? Adalah Yesus Kristus sendiri. Dialah Emmanuel, Allah yang beserta kita. Maka waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kalimat ini kita boleh simpulkan demikian. Waktunya telah genap berarti Allah sudah mulai mau bertindak untuk mewujudkan keselamatan. Kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan bukan berarti kerajaan duniawi, tetapi situasi di mana Allah memerintah dan orang tunduk dan taat kepada perintah Allah karena melihat Allah sebagai raja. Maka dengan demikian kerajaan Allah sudah dekat, berarti pemerintahan Allah sudah berjalan, di mana Allah yang ditaati oleh setiap orang yang percaya. Percayalah kepada Injil. Siapa Injil itu sendiri? Adalah Tuhan Yesus. Maka dengan ini kerajaan Allah itu hadir dalam diri Yesus Kristus, dan orang yang percaya kepada Yesus mentaati semua perintah dari Tuhan Yesus. Seperti tadi Simon dan Andreas, ikutlah aku, mereka langsung tinggalkan segala jala. Aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Kita tahu Bapak Ibu, saudara-saudari, Simon Petrus itu ada ibu mertua. Karena dalam kitab suci dikatakan Yesus menyembuhkan mertua Petrus. Maka berarti Petrus itu punya istri. Tetapi ketika Yesus bersabda memerintahkan ikutlah aku, dia tinggalkan segalanya. Ikut Yesus. Kemudian masih ada dua orang lagi, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Mereka pun penjala ikan, nelayan, langsung ikut Yesus. Maka pesan hari ini kepada kita, waktunya telah genap, berarti sikap Allah untuk menentukan segala karya keselamatan itu sudah mulai. Kerajaan Allah sudah dekat. Allah yang memerintah hati orang itu sudah berjalan. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Injil adalah Yesus Kristus. Percaya kepada Injil berarti percaya kepada Kristus. Sekarang bertobatlah. Apa artinya bertobat? Metanoia, perubahan pola pikir, perubahan pola hidup. Yang dulunya tidak percaya kepada Tuhan menjadi percaya kepada Tuhan. Kalau dulunya di otaknya itu hanya negatif thinking, semua dipandangnya negatif, bertobat berarti dia ubah pola pikir menjadi positif thinking.
Kalau hatinya penuh dengan dendam kusumat, benci orang, maka dia harus mengubah hatinya menjadi mencintai semua orang. Kalau dulunya perkataannya selalu keluar kata-kata kebun binatang, babi anjing kau, bebek lalat kau, semua kata-kata kebun binatang, maka kata-katanya itu harus diubah dari kebun binatang menjadi sapaan yang menyejukkan setiap orang. Kalau perbuatannya menyakiti orang lain, tidak ada sebab musabab tiba-tiba tinju orang lain, maka orang bertobat dia tidak akan lagi meninju orang lain. Inilah artinya bertobat, mengubah pola pikir, pola hidup menjadi baru. Dari yang negatif menjadi positif. Dari yang tidak percaya kepada Tuhan menjadi percaya. Dan pesan hari ini, kerajaan Allah itu hadir dalam diri Yesus Kristus. Kita harus mengubah pola pikir, pola hidup kita, percaya kepada Kristus. Amin. Marilah kita sekarang bersama-sama berdiri mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Putra yang tunggal Tuhan kita,